Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang kembali ke pelajaran kita informatika. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem komputer. Bapak yakin di antara kalian sudah paham, sudah pernah mengenal, dan sudah pernah menyentuh komputer. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada sistem komputer. Adapun materi pembahasan pada pagi hari ini yaitu pertama, KD atau kompetisi dasar dan tujuan dari pembelajaran kita tentang sistem komputer. Kedua, definisi dari sistem komputer itu sendiri. Ketiga, fungsi dari sistem komputer. Kompetisi dasar atau KD dari materi pokok kita tentang sistem komputer adalah memahami interaksi antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brandware. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari materi pokok sistem komputer adalah: pertama, mampu menyebutkan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kedua, mampu menyebutkan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer. Keempat, memahami interaksi antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pokok sistem komputer adalah: pertama, peserta didik dapat menyebutkan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan benar. Ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis persoalan terkait penggunaan komputer dengan benar. Keempat, peserta didik dapat memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan benar. Adapun definisi dari sistem komputer itu sendiri adalah: sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data. Maksudnya di sini adalah sistem komputer itu merupakan kumpulan dari perangkat lunak komputer, perangkat komputer seperti perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, dan pengguna. Apabila ketiga komponen tersebut tidak ada interaksi atau tidak berhubungan satu sama lain, maka tidak akan terjadi sebuah prosesan pengolahan data. Misalkan kalian ingin mengolah data, tentu saja kalian sebagai pengguna tidak akan bisa mengolah data tanpa adanya suatu perangkat masukan atau hardware. Dan melalui hardware tersebut, data kalian tidak bisa diolah tanpa adanya software atau program. Jadi dari kumpulan perangkat komputer tersebut saling berhubungan satu sama lain, maka terciptalah sebuah proses pengolahan data. Itu yang dimaksud dengan definisi dari sistem komputer. Untuk fungsi dari sistem komputer sendiri bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar. Yang pertama adalah menginput device atau menginput data melalui perangkat penginputan. Perangkat penginputan itu sendiri itu bisa berupa keyboard dan mouse. Setelah diinput data akan diolah oleh komputer melalui pemrosesan data. Di sini yang mengolah adalah prosesor. Setelah data diproses, akan menghasilkan data melalui output device. Setelah data dihasilkan, tentu data akan disimpan melalui memory storage atau komponen penyimpanan data. Untuk lebih detailnya kita bahas satu persatu ya. Untuk menginput data, penginputan sendiri adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer. Contohnya seperti yang Bapak bilang tadi, ada namanya keyboard dan mouse. Hasil dari data yang diinput akan berubah menjadi informasi. Setelah itu ada namanya memproses data. Dalam bahasa Inggris, data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Selanjutnya,
Kualitas dari suatu informasi tergantung dari 3 hal. Pertama, dia harus akurat. Berarti, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Kedua, harus tepat waktu. Berarti itu informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi. Ketiga, relevan. Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Kemudian ada menghasilkan data. Setelah data diolah melalui komputer, data ini biasanya mempunyai nilai informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Selanjutnya, fungsi dari sistem komputer sendiri adalah komputer data storage atau penyimpanan data komputer. Ini adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Contohnya misalkan kalian mengetik di Microsoft Word, ya kalian simpan data tersebut. Apabila kalian ingin mengubah-ubahnya bisa selama data tersebut kalian simpan di media penyimpanan, misalkan flash disk. Jadi kalian misalkan ngetik di rumah, sewaktu-waktu kalian perlu mengeditnya tidak di komputer di rumah, bisa kalian pakai misalkan di komputer kawan atau di warnet atau di rental komputer, bisa kalian ubah data tersebut dengan menggunakan media penyimpanan data, bisa berupa flash disk contohnya. Seperti itu jadi maksud dari perkataan di atas itu tentang fungsi dari media penyimpanan itu sendiri. Tuh. Untuk saat ini media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, media penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Kedua, media penyimpanan optikal atau optical disk. Ketiga, penyimpanan awan atau cold storage. Untuk media penyimpanan magnetik atau magnetic disk adalah merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Adapun kelebihan dan kelebihannya, kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya adalah harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Macam-macam magnetic disk bisa kalian lihat. Pertama itu disket. Disket pertama kali keluar pada tahun 1960. Setelah melalui perkembangan zaman, kapasitas atau size penyimpanan pada disket itu terlalu kecil. Maka muncullah yang namanya hard disk sebagai secondary atau media penyimpanan selanjutnya. Hard disk sendiri merupakan media penyimpanan yang banyak dipakai pada komputer saat ini. Hard disk berbentuk seperti ini, kotak ini, dan tidak terlihat ya disknya ini ya. Ini karena dibuka akan terlihat di sini. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk ini sudah banyak digunakan oleh kalian. Bapak yakin sudah banyak kalian sudah memakai dari flash disk. Dia bentuknya kecil, tapi memori penyimpanannya lumayan besar. Bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan yang selanjutnya adalah memory card. Memory card ini Bapak yakin juga kalian pasti sudah pernah memakai, melihat, dan menyentuhnya, karena memory card ini biasanya dipakai di smartphone kalian. Berikutnya adalah media penyimpanan optikal atau optical disk. Optical disk adalah media yang penyimpanan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya beratnya lebih ringan dari media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya adalah kapasitas memori lebih kecil dari magnetic disk, dan jika tergores maka resikonya data tidak akan terbaca. Macam-macam optical disk, CD atau compact disk. Bapak yakin kalian sudah pernah melihatnya ya. Kedua adalah CD-ROM, compact disk read only memory.
Ketiga adalah CD-ROM atau Write Once Read Many. Dia hanya bisa menulis sekali ya, dan tidak bisa dipakai berulang kali. Dia hanya bisa menulis sekali dan sisanya hanya untuk dibaca. Yang keempat, CD-RW, Compact Disc Read Writable. Nah, dia ini fungsinya bisa untuk menulis dan membaca. Jadi kalian bisa menyimpan, bisa menambahkan dan mengurangi data yang ada yang kalian simpan pada CD tersebut. Itu pada CD-RW. Selanjutnya ada DVD. Untuk DVD dia hampir sama seperti CD pada umumnya, cuman dia kapasitas penyimpanannya lebih besar daripada CD. Dan saat ini mayoritas menggunakan DVD daripada CD. Selanjutnya kita masuk ke media penyimpanan awan atau storage. Media ini merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Contohnya yang sering kita pakai dan yang gratis adalah Google. Pada aplikasi Google terdapat namanya Google Drive. Jadi Google Drive itu kita memakai server Google untuk menyimpan data-data kita, dan dia terdapat pada internet. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kenapa tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data? Karena kita memakai server penyelenggara dari cold storage atau penyimpanan awan. Kalau kita menggunakan Google, maka perangkat yang akan kita gunakan adalah perangkat dari Google, bukan perangkat kita. Kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang. Itu maksudnya kalau terjadi kesalahan pada server dan misalkan ada data error pada server perlu melakukan perbaikan. Dalam perbaikan itu tidak menjamin data kita akan tetap aman atau tetap ada pada server tersebut. Nah, itu yang disebut dengan risiko data akan hilang. Dan juga kekurangannya adalah diperlukan koneksi data atau internet untuk menghubungkan kita dengan perangkat yang ada pada server. Jadi jelas koneksi data itu memerlukan yang namanya kuota dan dana lebih lah dibandingkan dengan perangkat yang lain. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila kalian ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa kalian hubungi Bapak di Telegram Bapak, atau bisa kalian tanyakan di Google Classroom kita ya. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.